semuanya, selamat datang kembali di channel Bintang Bisyari. Hari ini, kita akan membahas salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Islam dan Perang Salib, yaitu Salahuddin, atau yang lebih dikenal sebagai Salah ad-Din. Jadi, siapkan minuman kalian dan mari kita mulai. Saladin lahir pada tahun 1137 atau 1138 di Tikrit, Irak. Nama aslinya adalah Yusuf bin Ayub, dan dia berasal dari keluarga Kurdi yang memiliki posisi penting dalam militer dan pemerintahan pada masa dinasti Zengid. Najm ad-Din Ayub, ayah Saladin, adalah seorang pejabat militer dan gubernur di Tikrit. Ketika Saladin lahir, keluarga mereka diusir dari Tikrit oleh gubernur lokal karena Najm ad-Din membantu musuh politiknya. Mereka kemudian pindah ke Mosul dan kemudian ke Baalbek di Lebanon, di mana Najm ad-Din bekerja sebagai gubernur. Asad ad-Din Sirkuh, paman Saladin, adalah seorang jenderal militer yang berperan penting dalam karir awal Saladin. Sirkuh adalah salah satu jenderal kepercayaan Nur ad-Din Zengi, penguasa dinasti Zengid. Sirkuh memainkan peran kunci dalam penaklukan Mesir, yang kemudian menjadi titik balik penting dalam kehidupan Saladin. Sejak kecil, Saladin dididik dengan disiplin militer yang ketat. Ayahnya, Najm ad-Din Ayub, dan pamannya, Asad ad-Din Sirkuh, berperan besar dalam membentuk karir militernya. Pada usia muda, Saladin mulai menunjukkan bakatnya dalam strategi militer dan administrasi. Saladin memulai karir militernya di bawah bimbingan pamannya, Asad ad-Din Sirkuh. Ia ikut serta dalam ekspedisi militer ke Mesir yang dilakukan atas perintah Nur ad-Din. Kampanye ini bertujuan untuk memperluas pengaruh Zengid dan mengamankan Mesir dari serangan tentara Salib dan kekuatan lokal lainnya. Pada tahun 1169, setelah serangkaian kampanye militer yang sukses, Sirkuh berhasil menguasai Mesir dan diangkat sebagai wazir. Namun, tidak lama kemudian ia meninggal, dan Saladin diangkat sebagai penggantinya. Ini menandai awal dari dominasi Ayyubiyah di Mesir dan permulaan kebangkitan Saladin sebagai pemimpin besar. Pada tahun 1169, Saladin diangkat sebagai wazir di Mesir setelah kematian pamannya, Sirkuh. Ini adalah titik balik penting dalam hidupnya. Di bawah kekuasaannya, Mesir mengalami reformasi besar-besaran dan kekuatan Fatimiyah di Mesir mulai menurun, membuka jalan bagi dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Saladin. Sebagai wazir Mesir, Saladin dengan cepat mengkonsolidasikan kekuasaannya. Ia berhasil mengatasi tantangan internal dan eksternal, termasuk ancaman dari tentara Salib dan sisa-sisa kekuatan Fatimiyah yang masih setia. Pada tahun 1171, ia secara resmi mengakhiri kekhalifahan Fatimiyah dan mengembalikan Mesir ke dalam kekuasaan Sunni Abbasiyah. Salah satu langkah penting yang diambil Saladin adalah melaksanakan reformasi administratif dan ekonomi. Ia memperkuat sistem pemerintahan dan memastikan stabilitas ekonomi, yang memungkinkan Mesir menjadi basis yang kuat untuk kampanye militernya di masa depan. Keluarga Saladin, terutama melalui dinasti Ayyubiyah yang didirikannya, memainkan peran penting dalam sejarah Timur Tengah. Dinasti Ayyubiyah memerintah berbagai wilayah, termasuk Mesir, Suriah, Yaman, dan sebagian besar wilayah Hijaz, selama beberapa dekade setelah kematian Saladin pada tahun 1193. Warisan mereka meliputi kontribusi dalam bidang militer, politik, dan budaya Islam. Selama Perang Salib ketiga, Saladin bertemu lawan tangguh dalam diri Richard de Lionheart, Raja Inggris. Meskipun sering berperang, keduanya saling menghormati dan mengagumi. Perjanjian yang mereka capai, yang dikenal sebagai Perjanjian Ramlah 1192, mengakhiri Perang Salib ketiga dan mengizinkan tentara Salib untuk tetap menguasai garis pantai Palestina, sementara Yerusalem tetap di bawah kendali Muslim. Salah satu pencapaian terbesar Saladin adalah penaklukan Yerusalem pada tahun 1187. Perang ini dikenal sebagai Pertempuran Hattin, di mana pasukan Saladin berhasil mengalahkan tentara Salib dan merebut kembali kota suci Yerusalem, yang telah berada di bawah kendali tentara Salib selama hampir 90 tahun. Saladin tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin militer yang brilian,
tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Setelah merebut Yerusalem, ia menunjukkan kemurahan hati dengan membebaskan banyak tawanan perang dan menjamin keselamatan warga sipil, termasuk umat Kristen yang tinggal di kota tersebut. Saladin dikenal karena kebijaksanaannya dalam memerintah. Ia mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi, yang membuatnya dihormati tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh lawan-lawannya. Kepemimpinannya membawa stabilitas dan kemakmuran di wilayah yang ia kuasai. Saladin berhasil menyatukan banyak wilayah di Timur Tengah di bawah pemerintahannya dan mempromosikan pendidikan serta kebudayaan. Saladin meninggal pada tahun 1193 di Damaskus, Suriah. Warisannya tetap hidup hingga hari ini sebagai simbol keberanian, kebijaksanaan, dan kemurahan hati. Banyak yang mengenang Saladin sebagai seorang pemimpin yang menginspirasi dan sebagai pahlawan dalam sejarah Islam.